Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 30 November 2022, Pesta Santo Andreas Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan diberikan Tuhan kepada manusia secara gratis. Dan kita ditebus Tuhan dengan sangat mahal, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan apapun, kecuali dengan hidup kita. Hidup yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan bagi namanya. Kita mengetahui bahwa setelah mengalami pencobaan di padang gurun, Allah mempercayakan pelayanan di bumi kepada putranya, Yesus Kristus. Dan melalui sabdanya, ia mengajarkan kepada kita arti sebuah pelayanan. Selama Yesus ada di dunia ini, Yesus membutuhkan orang-orang yang mau melayani bersama dia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas, yang sedang menebar jala di danau Galilea, sebab mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Dan ketika Yesus berjalan lagi bersama Petrus dan Andreas, Yesus melihat Yakobus dan Yohanes anak Zebedius, dan Yesus juga mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Warta Injil hari ini kita diajar tentang respon atau tanggapan positif kita atas ajakan Yesus kepada Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka berempat dipilih bukan karena ketenaran nama mereka atau kekayaan, tetapi mereka dipilih karena Yesus melihat hati yang tulus di antara mereka dan mereka mau meninggalkan kehidupan mereka untuk melayani bersama-sama Yesus. Saudara saya terkasih, saat ini banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan saja dari mereka yang belum mengenal Yesus, bahkan kalangan mereka yang menyebut diri jemaat Kristiani. Kita banyak mendengar atau membaca tentang orang yang bunuh diri, mulai dari orang yang sangat miskin sampai mereka yang berduit, juga aktris-aktris terkenal, anak-anak muda, karena mereka kehilangan pengharapan di dunia ini. Apa yang diinginkan tidak didapat, lalu berpikir dan berniat bunuh diri atau menyudahi hidupnya di dunia ini. Di samping itu, banyak saudara-saudari kita yang berbeban berat dalam menjalani hidup ini atau yang kurang beruntung nasibnya, sehingga mempengaruhi penghayatan iman dalam hidup kesehariannya. Maka dari sini dibutuhkan pelayanan cura animarum, pemeliharaan jiwa-jiwa para beriman yang simpatik, dan ingatlah bahwa mereka butuh kasih. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kasih dan melayani manusia dengan kasih Bapa. Maka kita pun sedapat mungkin meneladan tindakan Yesus itu. Tidak perlu dipamerkan, biarlah Allah Bapa sendiri yang tahu, yang melihat hati kita. Mari kita meneladan Santo Andreas yang kita rayakan pestanya hari ini. Dia dan teman-temannya yang secara lepas bebas mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa yang memberi kita hidup bukanlah manusia, yang memberkati kita bukan manusia, tetapi Tuhan Allah. Maka marilah kita tanggapi panggilan Tuhan untuk melayani dengan kasih. Kita tinggalkan keegoisan kita, kesombongan kita. Pelayanan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, mewartakan Injil, dan menjadi pelaku firman-Nya, melayani keluarga dengan penuh kasih. Demikian juga dalam melayani sesama. Untuk apa kita melayani kesana kemari, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan berantakan dan keluarga kita hancur? Lakukan pelayanan yang terutama. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan bagi kita. Manakah pelayanan yang sesuai dengan kita? Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan talenta kepada kita menurut kesanggupan kita. Tidaklah perlu kita mencari-cari pujian dari manusia, tetapi kiranya Tuhan bangga dengan pelayanan kita kalau kita lakukan dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani menjadi penjana manusia dalam dunia saat ini. Semoga aku berani terus-menerus meniru para rasul yang setia sampai akhir hidup mereka menjadi pewarta keselamatan-Mu. Semoga darah kemartiran dan hidup kudus mereka mampu menjadi teladan bagi hidup dan perjuanganku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.